Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Agustin dari kelas 6E Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad dengan NIM 226121150. Di sini saya akan menjawab 3 poin untuk UTS Metodologi Studi Islam. Soal yang pertama yaitu deskripsi masalahnya. Sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Nah, untuk jawabannya, tuduhan bahwa agama Islam adalah agama buatan Nabi Muhammad SAW dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi itu merupakan klaim yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta historis serta esensi wahyu dalam agama Islam. Nah, kesamaan antara ajaran Islam dengan ajaran agama-agama sebelumnya seperti Yahudi, Nasrani bukanlah bukti plagiarisme, melainkan menunjukkan kesinambungan ajaran tauhid yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Al-Quran, Allah SWT itu menegaskan bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan diridhoi bagi umat manusia, yang bisa dibuktikan dengan surat Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahumul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa naqatu wal mautatu wal mudarayatu wa nahitu wa ma akala sabu ila zalikatum wa ma duziba 'ala nusubi wa la tusimu bi aslam zalikum fiksi al yawma ya'izal ladzina kafaru min dinirikum fala yastaqizun wa khasha'un al yawma almatu lakum dinakum wa atamu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinna faman yatura fi maknasatin ghairu mustajafil lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Nah, oleh karena itu, kemiripan dengan ajaran agama sebelumnya itu bukanlah indikasi modifikasi atau hasil tiruan, melainkan menunjukkan bahwa Islam adalah kelanjutan dari penyempurnaan dari risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, untuk alasannya, yang pertama, terkait dengan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Konsep ini juga terdapat pada ajaran agama Kristen. Nah, ini bukan hanya dalam agama Yahudi saja. Bahkan konsep penciptaan dalam 6 hari juga ditemukan dalam berbagai peradaban kuno, termasuk Mesopotamia dan Mesir. Nah, dalam Islam, pemahaman tentang penciptaan dalam 6 hari ini ditegaskan dalam Al-Quran, tetapi tidak dengan perbedaan mendasar, yakni tanpa adanya unsur kelelahan yang disematkan kepada Tuhan sebagaimana dalam kitab-kitab sebelumnya pada surat Al-Kahf ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep penciptaan dalam Islam itu tidak serta-merta meniru ajaran Yahudi, melainkan memberikan pemahaman yang lebih murni dan bebas dari distorsi teologis yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Lalu alasan yang kedua yaitu mengenai adanya hari suci dalam sepekan. Nah, Islam memiliki konsep yang berbeda dengan agama Yahudi. Dalam konsep Yudaisme, hari Sabtu atau Sabat itu merupakan hari istirahat penuh di mana kaum Yahudi itu dilarang melakukan pekerjaan apapun. Nah, sementara dalam Islam, hari Jumat itu dipilih sebagai hari yang penuh keberkahan dan dianjurkan untuk sholat Jumat secara berjamaah, tetapi tidak dijadikan sebagai hari istirahat total seperti konsep Sabat tadi. Bahkan sholat Jumat, umat Islam itu dianjurkan untuk kembali dan terus berusaha. Nah, untuk surat yang mendukung itu ada surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sa'ati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikra wa azul bait. Zalikumul khairul lakum in kuntum ta'malun. Fa isqudiyatis salatu fatashiru fil ardi wabtaqu min fadlillahi zarkumullahu kashiran la'allakum tuflihun. Nah, perbedaan mendasar ini itu menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak sekedar meniru, tapi justru menawarkan konsep yang lebih fleksibel dan sesuai dengan fitrah manusia. Lalu alasan yang ketiga yaitu terkait dengan penggunaan kosakata yang mirip dengan bahasa Yahudi dalam Al-Quran. Nah, perlu dipahami bahwasanya bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu berasal dari rumpun yang sama, meskipun itu rumpun Semit. Nah, oleh karena itu adanya kesamaan kosakata itu bukanlah suatu hal yang aneh, melainkan merupakan fenomena linguistik yang sangat-sangat wajar. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki keunikan dari segi gaya bahasa, struktur, dan keindahan susunan kata yang jauh melampaui kitab-kitab sebelumnya.
Nah, hal ini diakui oleh para ahli Arab, bahkan oleh orang-orang Quraisy pada masa Nabi yang terkenal sebagai ahli sastra. Jika Al-Quran itu hanya merupakan hasil ciplakan, maka seharusnya para penyair dan ahli bahasa pada masa itu mampu meniru dan menyusun kitab-kitab yang serupa. Tapi kenyataannya mereka tidak mampu melakukannya. Dan hal ini dibuktikan pada surat Al-Baqarah ayat 23. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi rabbihim mimma nazalna ala ibadi fa'tu bi suratin min misli waddu syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lalu alasan yang keempat yaitu tuduhan bahwa Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan belajar ajaran Yahudi dari para pemuka agama di sana. Juga tidak memiliki bukti yang sangat kuat. Nah, berdasarkan catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW itu memang pernah berdagang ke Syam pada saat beliau muda. Tetapi perjalanan tersebut itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan bertujuan untuk kegiatan berdagang, bukan untuk belajar agama. Selain itu, dalam sejarah hidupnya, Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mustahil jika beliau itu bisa menyusun kitab dengan struktur yang indah, bahasa yang luar biasa seperti Al-Quran. Nah, bahkan jika memang Al-Quran itu merupakan hasil belajar dari pemuka agama Yahudi, maka seharusnya ada kesaksian dari mereka yang mengenal Nabi Muhammad di Syam. Tetapi kenyataannya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah berguru kepada mereka. Nah, untuk lebih lanjutnya, jika Islam itu benar-benar merupakan hasil ciplakan dari ajaran Yahudi, maka seharusnya terdapat lebih banyak kesamaan dari aspek teologi dan hukumnya. Namun, kenyataannya Islam itu memiliki perbedaan mendasar dengan ajaran-ajaran Yahudi, baik dalam konsep ketuhanan, hukum syariah, maupun nilai-nilai spiritualnya. Misalnya dalam ajaran Yahudi, Tuhan digambarkan memiliki sifat antropolis, seperti kelelahan dan setelah menciptakan alam semesta dan bertobat atas perbuatannya. Sedangkan dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sempurna yang tidak memiliki sifat-sifat manusiawi, yang dijelaskan pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selain itu, dalam hukum Islam, konsep halal dan haram itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hukum kasut dalam Yahudi. Jika Islam hanya sekadar meniru, maka seharusnya tidak perlu ada perbedaan signifikan seperti ini. Untuk soal yang kedua tentang deskripsi masalah, untuk jawabannya, dalam studi kasus ini, metode dan metodologi itu dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek untuk menganalisis tindakan yang sang suami dalam memenuhi keinginan istrinya dengan tetap mempertimbangkan aspek moral, etika dengan cara yang sesuai dengan norma sosial serta hukum. Nah, metodologi itu merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, sedangkan metode sendiri itu merupakan teknik atau langkah konkret yang diterapkan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk cara yang pertama, dalam konteks pengambilan keputusan, sang suami itu harus menggunakan metodologi etis untuk menentukan langkah yang benar dalam mendapatkan kelampauan muda tanpa melanggar norma hukum atau sosial. Nah, pendekatan metodologis ini itu bisa mencakup metode deduktif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan juga hukum terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang lebih spesifik. Misalnya, sang suami itu bisa menganalisis konsekuensi moral dari setiap tindakan yang akan diambil, seperti apakah memetik kelapa tanpa izin itu merupakan tindakan yang benar atau apakah ada alternatif yang lebih baik. Lalu alasan yang kedua, dari perspektif metode problem solving atau pemecahan masalah, sang suami itu bisa menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi lingkungan sekitar untuk mencari kemungkinan lain, seperti mencari pedagang yang masih memiliki stok kelapa muda atau menggali informasi dari orang lain yang mungkin mengetahui tempat mendapatkannya. Selain itu, sang suami juga bisa menerapkan metode wawancara dengan berbicara langsung kepada pemilik pohon kelapa untuk meminta izin atau bernegosiasi agar bisa membeli kelapa muda tersebut. Lalu yang ketiga, dalam aspek praktis, metode empiris juga bisa digunakan untuk mengamati kondisi di lapangan seperti ketersediaan kelapa muda di daerah sekitar atau memungkinkan panen dari pohon tetangga. Jika izin telah diperoleh, sang suami bisa menerapkan metode teknis seperti menggunakan alat panjat atau meminta bantuan orang yang lebih berpengalaman untuk mengambil kelapa tersebut dengan cara yang aman. Lalu yang terakhir, yaitu dengan pendekatan metodologis. Dalam penyelesaian masalah ini juga bisa melibatkan metode kreatif dan juga inovatif. Misalnya dengan cara alternatif pengganti air kelapa yang memiliki manfaat serupa bagi kesehatan ibu hamil. Nah, dalam hal ini,
sang suami itu bisa berkonsultasi dengan tenaga medis atau ahli gizi untuk menentukan solusi terbaiknya. Dengan demikian, implementasi metode dan metodologi dalam kasus ini itu melibatkan pendekatan analitis, empiris, dan etis untuk mencapai solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai norma serta norma sosial yang berlaku. Untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan peta konsep metodologi studi Islam dan apakah Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jika mungkin jelaskan aspek yang mendukung. Nah, manusia itu sebagai makhluk berpikir senantiasa berusaha memahami realitas kehidupan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan keilmuan. Dalam konteks ini, peta konsep metodologi studi Islam itu berfungsi sebagai kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami Islam sebagai sebuah sistem nilai, ajaran, dan juga sebagai ilmu pengetahuan. Nah, MSI itu mencakup beberapa aspek utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam. Dari segi ontologi, Islam itu membahas tentang hakikat keberadaan baik dalam aspek ketuhanan manusia maupun alam semesta yang dijelaskan dalam wahyu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Nah, sedangkan dari segi epistemologi, Islam itu memiliki metodologi khas dalam memperoleh pengetahuan, yaitu melalui wahyu, akal, dan pengetahuan empiris yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad, qiyas, ijma, dan metode ilmiah lainnya. Nah, sedangkan dari segi aksiologi, Islam itu tidak hanya bertujuan untuk memperoleh ilmu, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut itu harus digunakan untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan nilai-nilai norma, moral, dan etika yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Nah, terkait dengan pertanyaan, apakah Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya yaitu mungkin dan dapat dibenarkan, karena Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan dalam ibadah, tetapi juga memiliki sistem keilmuan yang dapat dikaji secara rasional dan juga empiris. Nah, untuk beberapa aspek yang mendukung pernyataan ini, yang pertama yaitu Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, Islam itu sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana terlihat dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk membaca dan mencari ilmu yang dijelaskan pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengandung ayat-ayat yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan meneliti fenomena alam sebagai bagian dari upaya memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa la ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin lil ulil albab. الذين يقدرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Lalu alasan yang kedua yaitu Islam dan metode ilmiah. Dalam Islam, pencarian ilmu itu tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga pada akal dan observasi yang empiris. Sejarah mencatat bahwa keilmuan muslim pada masa keemasan Islam pada abad ke-8 hingga ke-15 itu telah mengembangkan metode ilmiah dalam berbagai bidang seperti matematika, kedokteran, astronomi, fisika, dan juga filsafat. Nah, tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Haytham itu menggunakan pendekatan eksperimental dalam studi mereka yang menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Lalu, alasan yang ketiga yaitu keselarasan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Di sini Islam juga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Justru banyak konsep dalam Al-Quran yang mendukung eksplorasi ilmiah seperti penciptaan alam semesta. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Awalam yarau lana kafaru anna samawati wal ard kanata ramtan fatahuma wa ja'alna minal mala'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Nah, selain itu, perkembangan embrio manusia juga dijelaskan pada surah Al-Mu'minun pada ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad khalaqal insana min sullatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qarrin makin Summa khalaqnan nutfata akhatan fa khalaqal akhata muhallafatan wa khalaqal mukhata ihdaman fa kawsunal indama lahma summa asya'annahu qalla akhirat fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
serta siklus hujan dan fenomena geologi lainnya. Nah, hal ini itu mampu menunjukkan bahwa Islam itu mendorong eksplorasi ilmu pengetahuan sebagai bagian dari penguatan iman dan kesejahteraan umat manusia. Yaitu Islam sebagai ilmu yang holistik, berbeda dengan ilmu pengetahuan sekuler yang seringkali tercampur. Nah, Islam di sini itu menawarkan pendekatan yang holistik dan integratif antara sains, akal, dan juga spiritual. Dalam Islam, ilmu itu tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga memiliki dimensi nilai dan juga moral. Nah, ilmu yang diperoleh itu harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kehancuran atau penyalahgunaan. Nah, dengan demikian, Islam itu bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki sistem keilmuan yang jelas, metode yang rasional, serta relevansi dengan perkembangan sains modern saat ini. Dan Islam itu tidak hanya mengajarkan konsep spiritual, tetapi juga mendorong umatnya untuk berpikir kritis, melakukan penelitian, dan mengembangkan ilmu demi kemajuan peradaban manusia. Jadi, seperti itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.